Nah, kemudian ada juga namanya hash lock transaction atau HLT. Ini adalah variasi, sedikit variasi, di mana kita menambahkan satu data ekstra di selain signature, kita tambahkan data ekstra, di mana data ekstra ini adalah jawaban dari nilai hash. Jadi kita supply dulu nilai hashnya, kemudian kita supply sebenarnya datanya adalah ini. Kalau di hash hasilnya ini, gitu ya. Jadi ini answer ini kalau kita hash hasilnya ini gitu. Kemudian ada signature biasa. Nah, kalau kita evaluasi coba answer kita hash dengan SHA-256 dapatlah hash answer hash. Kemudian kita tumpukkan ini ke stack gitu ya. Jadi kita punya sig answer hash dan hash. Kemudian op equal verify yang tadi dua data di atas kita cek apakah datanya atau apakah nilainya sama ya. Berarti answer kan di hash, hashnya juga ditaruh di sini, kita bandingkan, komparasi. Kalau sama berarti datanya dua item tadi dihilangkan, kemudian kita dapat public key, kita simpan, masukkan ke stack, kita punya sig dan public key, kemudian kita lakukan op check sig, yaitu pengecekan signature, apakah hasilnya true atau hasilnya false. Simple sebenarnya. Nah, tapi ini bermanfaat misalnya gini, HLT ini bisa dipakai untuk mengunci sebuah transaksi. Ini dipakai di banyak skema. Skemanya menarik ini kalau pakai HLT. Misalnya nanti answer-nya kita membuat banyak transaksi yang berantai. Jadi metodenya tidak atau studi kasusnya tidak dibahas di sini, mungkin di modul yang akan datang, karena kita mau batasin supaya tidak terlalu bingung gitu ya. Tapi hash lock transaction intel atau HLT ini memegang peranan yang cukup penting di dalam historis pengembangan komponen atau pengembangan protokol di Bitcoin. Jadi selain ada digital signature juga si orang tadi harus mensuplai jawaban yang tepat. Nah, kemudian ada namanya lock time. Lock time ini apa? Ini adalah metode untuk mencegah transaksi disimpan di dalam blok gitu. Jadi kita lakukan signing atas sebuah transaksi, tapi kita tidak mau transaksi tadi dikonfirmasi ke sebuah blok. Itu intinya. Jadi misalnya gini, misalnya kita mau membuat sebuah warisan misalnya. Kita mau membuat sebuah warisan sebelum kita meninggal, kita melakukan signing, tetapi ada syaratnya bahwa uang tadi atau transaksi yang sudah ditandatangan tadi tidak boleh disubmit ke jaringan setelah si anak berumur 20 tahun atau setelah 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun barulah bisa difinalisasi. Nah, ini bisa pakai lock time. Lock time ini sebenarnya adalah data ekstra di dalam transaksi Bitcoin, ukurannya adalah 4 byte. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 500 juta itu artinya block number, kalau lebih dari 500 juta itu artinya timestamp.